Halo saudara-saudaraku semua, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari hak milik dalam sistem pertanahan di Indonesia? Hak milik merupakan hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk bisa menggunakan, memanfaatkan, dan juga menguasai tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hak ini juga memberi pemiliknya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari tanah tersebut, misalnya untuk menanam, membangun, dan juga menyewakan tanah tersebut. Dalam UU PA, hak milik disebut juga sebagai hak yang terkuat dan turun-temurun, karena hak milik memiliki kedudukan yang paling kuat di antara hak-hak atas tanah yang lain dan juga bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Namun, di balik itu semua, hak milik juga tetap dibatasi oleh kepentingan umum ya, sehingga pemilik dari tanah tersebut harus bisa menggunakan tanahnya sesuai dengan aturan dan juga tidak boleh merugikan masyarakat sekitar. Dasar hukum hak milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria yang beberapa ketentuan pentingnya yaitu pertama, Pasal 20 ayat 1 yang menjelaskan bahwa hak milik itu bersifat turun-temurun, terkuat, serta dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Dan Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI atau badan hukum tertentu. Namun, pada PP Nomor 38 Tahun 1963, ada badan hukum tertentu yang masih diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah, seperti bank-bank yang didirikan negara, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh BPN, dan lain-lain. Selain itu, aturan pelaksanaannya terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur prosedur penerbitan tanah, pembukuan tanah, hingga pencatatan peralihan hak milik. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri hak milik. Yang pertama, hak milik itu bersifat absolut dan yang paling kuat di antara hak yang lainnya loh, selama hak milik itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, hak milik itu dapat dialihkan seperti apa? Misalnya dapat diwariskan, dapat digadai, dan dijadikan suatu jaminan atas hal tertentu. Yang ketiga, hak milik itu bersifat turun-temurun. Nah, yang keempat, hak milik itu bersifat untuk memanfaatkan tanah sebagai peruntukannya. Nah, yang terakhir, hak milik itu tetap dibatasi oleh kepentingan umum, misalnya pengadaan tanah untuk fasilitas publik. Pemilik hak milik dapat berupa warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tertentu yang mendapat izin khusus. Sedangkan orang asing itu tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia loh, dan hanya dapat memiliki hak pakai. Bentuk hak milik itu meliputi hak milik perseorangan, hak milik bersama atau komunal seperti tanah adat, dan hak milik atas satuan rumah susun. Untuk hak milik juga memiliki batasan. Misalnya tanah dapat diambil untuk kepentingan umum, larangan kepemilikan oleh WNA, serta kewajiban penggunaan tanah sesuai tata ruang dan tidak merusak lingkungan. Hak milik atas tanah merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana hak tersebut dapat diperoleh serta bagaimana pelindungannya diatur. Mari kita bahas. Cara memperoleh hak milik dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, melalui pemberian negara yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dari BPN. Sertifikat inilah yang menjadi bukti legal tertinggi bahwa seseorang memiliki hak atas tanah tersebut. Kedua, melalui warisan. Hak milik dapat berpindah dari orang tua atau ahli waris lainnya kepada penerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, melalui pembelian atau tukar-menukar secara sah. Transaksi yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan kemudian didaftarkan ke BPN akan memberikan hak milik yang diakui oleh negara. Dan yang keempat, melalui pemberian dari masyarakat adat. Dalam wilayah tertentu, tanah adat dapat diberikan kepada anggota masyarakat sesuai hukum adat setempat dan kemudian dapat diproses lebih lanjut untuk pengakuan secara hukum negara. Lalu, bagaimana dengan perlindungan terhadap hak milik? Perlindungan dilakukan melalui beberapa mekanisme penting. Yang pertama, sertifikasi tanah sebagai bukti hukum yang kuat untuk mencegah klaim sepihak dari pihak lain. Kemudian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase pertanahan jika terjadi konflik atau tumpang tindih klaim atas suatu bidang tanah. Kemudian, larangan pengambil alihan tanpa prosedur dan tanpa ganti rugi yang layak. Artinya, tidak ada pihak bahkan pemerintah yang boleh mengambil alih hak milik seseorang tanpa proses hukum dan tanpa kompensasi yang adil. Dengan memahami cara memperoleh dan melindungi hak milik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya legalitas dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.
Contoh penerapan hak milik dalam sengketa tanah dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 1989 tahun 2001. Dalam kasus ini, objek sengketa adalah sebidang tanah milik Siti yang sebelumnya hanya dipinjamkan kepada Hada untuk digarap sementara, sehingga tidak pernah beralih ke pemilikannya. Setelah Hada meninggal pada tahun 1990 dan Siti meninggal pada tahun 1991, tanah itu justru dikuasai oleh pihak tergugat, yaitu dari anak Hada, tanpa izin maupun pemberitahuan kepada ahli waris, yaitu penggugat atau anak dari Siti. Tindakan tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena ia menguasai objek sengketa seolah-olah memiliki hak atas tanah tersebut. Penggugat kemudian mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Watampone dan meminta agar pengadilan menyatakan bahwa tanah itu merupakan hak milik warisan dari Siti, bukan hak tergugat atau anak dari Hada. Dalam pertimbangannya, MA menyimpulkan bahwa tanah tersebut benar adalah milik Siti dan secara hukum jatuh kepada ahli warisnya. Karena itu, permohonan kasasi dari tergugat ditolak dan putusan sebelumnya yang memenangkan penggugat dikuatkan.